Arkadaşlar, merhaba. Oke guys, jadi di video kali ini adalah video khusus guys, karena hari ini adalah hari 15 Juli. Hari liburan juga hari penting di Turki. Hari penting di Turki guys, karena kalau misalnya kita flashback ya guys, tahun 2016 lalu, 15 Juli ini ada kejadian yang sangat bersejarah di Turki, itu kejadian kudeta tahun 2016 guys. Jadi kalau di sini bilangnya itu kejadian 15 Temmuz ya guys. Jadi aku pengen ada narasumber dari Turki juga, dan kebetulan di sini ada Buse yang udah ada di samping aku, dan dia juga bakalan cerita gimana keadaan waktu kudeta tahun 2016 lalu nih guys. Oke, jadi kamu bisa ceritain gak sih gimana keadaan kamu waktu malam kudeta waktu itu? Iya, kita takut banget karena saat ini kita masih di jembatan Boğaziçi. Saat lalu namanya masih Boğaziçi, tapi sekarang namanya 15 Juli ya, 15 Iya. Temmuz Koprusu ya, 15 jembatan Temmuz 15 Temmuz. Kita masih di sana dan kita lihat ada banyak tank, ada helikopter, ada militer. Tapi biasanya gak ada militer di jembatan karena jembatan ini dari Asia dan Eropa. Yang ngubungin Asia dan Eropa ya, jembatan Iya, Bosporus waktu itu namanya. Jadi gak ada militer biasanya di sana. Ayahku seorang polisi, jadi dia bisa paham ada masalah karena militer datang ke sana. Dia takut, dia menelpon temannya ada masalah apa. Jadi kita tahu ada sesuatu, tapi kita tidak tahu ada apa. Kita pulang ke rumah dan ayahku pergi untuk kerja selama 3 hari. Kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa hubungi dia, tapi dia kerja selama 3 hari tanpa pulang ke rumah. Oh gila, itu pasti rasanya ada rasa takut, khawatir ya. Iya, kita khawatir banget, kita takut banget karena kita gak bisa hubungi, gak ada channel, gak ada news. Gak bisa telepon, sinyalnya udah habis. Waktu itu sinyal HP gak ada sama sekali ya? Iya, gak ada. Dan kalau nyalain TV cuma ada satu channel doang ya waktu itu ya? Satu channel. Channel TRT namanya? Iya, channel TRT. Juga di channel TRT ada news yang buruk. Seperti mereka bilang kita sebagai militer, kita sekarang udah nguasain Turki gitu ya? Iya, kalian nggak boleh keluar rumah. Itu aku denger sih dari berita juga waktu itu. Iya. Iya. Waktu itu kamu malam itu ceritanya habis dari mana tuh? Kita di rumah tamu, kita mau pulang ke rumah dari Asia. Dari rumah Langsung dari jembatan ini. Dari rumah kenalan bapak kamu ya? Iya benar. Tapi itu belum ada kerusuhan ya waktu itu ya? Iya, belum Ada, juga, masih? waktunya itu berapa? Mungkin jam 10. Oh, jam Ini 10 malam? Awal. Iya, ini masih awal. Iya. Jam 10. Sebelum malam itu kayak sore-sore gitu, jam 7, jam 6 sore, apa udah ada helikopter yang keluar atau masih biasa aja gitu normal? Gak ada sama sekali? Iya, semuanya biasa. Baru kelihatan helikopter, tank itu jam-jam 10 malam? Iya, jam 9 atau mungkin jam 10 kita lihat ada tank, ada helikopter, jadi kita paham ada masalahnya. Waktu itu musim panas ya? Musim panas, dan waktu itu malamnya jam 9 ya? Jam setengah 10 ya malamnya? Iya, benar. Juga masih awal. Jadi masih sore, masih waktu-waktu habis maghrib ya? Iya, benar. Iya. Kalau itu terjadi sangat larut malam, tidak ada orang yang tahu tentang ini. Jadi itu akan terjadi. Tapi sekarang itu sangat awal karena ada beberapa orang yang paham ada sesuatu yang suspicious. Iya. Ada tank, ada helikopter, kenapa? Jadi polisinya juga paham. Waktu kamu sampai rumah, ayah kamu langsung pergi ya buat bertugas ya? Iya. Bertugas ya. Wah gila sih, 3 hari nggak balik bisa ke rumah. Kita takut banget, kita khawatir banget. Tapi kalau ayahku tidak datang setelah 3 hari lain, kemudian kita mau keluar juga. Tapi ibuku tidak mendapat izinkan untuk keluar karena itu dangerous, ada banyak militer di luar. Kalau kita keluar, kita bisa meninggal.
eşit değil misin? Bu değil mi? Belli, yüzünüzden belli. Mutsuzsunuz. Kalau kamu waktu itu mau keluar rumah nggak? Aku mau keluar dari rumah tapi ibuku tidak mendapatkan izin. Dengan aman ya, cari aman waktu itu ya. Iya, dia bilang udah ada satu orang dari keluarga kita di luar, gak bisa hubungi. Jadi Nggak bisa kamu juga dihubungin, nggak bisa ya. jangan. Kamu waktu itu umur berapa sih? 6 tahun yang lalu, nggak tahu, mungkin 17. 17 tahun ya? Iya benar. Berarti waktu lulus SMA dong? Iya sama. masih Lulus SMA ya? Kamu kan tinggalnya jauh ya dari jembatan Bosporus ya? Iya, biasanya Itu jauh. ya jauh kan? Itu kedengeran nggak kayak suara tembakan, suara mesin helikopter, suara pesawat-pesawat gitu? Militer bukan hanya di jembatan ini, di mana-mana. Di mana-mana Ada ya? banyak. Kedengeran suara tembakan-tembakan gitu? Iya, 8.000 militer di luar di Istanbul. Wow. Banyak juga ya? Juga ada banyak orang yang mau keluar. Bukan hanya militer kita, polisi kita, tapi orang-orang Turki juga keluar untuk berhenti militernya. Kalau nggak salah itu omongan dari Presiden Erdogan ya, yang waktu itu lagi di luar Turki minta rakyatnya buat keluar jalanan juga ya? Iya benar. Setelah itu semua orang Turki keluar. Sampai pagi semua orang Turki di luar. Halk bu işte, halk bu işte, halk bu işte, halk bu işte, halk bu işte. Korkusuz Osmanlı'nın torunları bunlar işte. Karşıdan da aynı sloganlar geliyor. Köprünün karşı tarafından, hatta ortasından. Arada sıkıştı tank ve askerler. Ya ezip geçecekler ya ateş ederek geçecekler. Kaçacaklar. Başka seçenekleri yok. Başka seçenekleri yok. Allah'ın izniyle. Dan itu digagalkan dalam satu malam ya? Iya benar. Satu malam. Tapi masih ada beberapa orang satu hari kemudian Yang ditangkap gitu ya? Iya. Iya sih ya. Bahkan sampai sekarang juga masih ada kan? masih ada. Oke guys, jadi buat kalian yang belum tahu, di Turki itu ada organisasi namanya VETO guys. Nah itu penggerak kudeta tahun 2016 lalu guys. Dan sebelum tahun 2016 ini, VETO ini punya banyak followers, punya banyak koneksi gitu di mana-mana kayak gitu. Dulu sebelum kudeta ini terjadi, gimana pandangan orang-orang Turki terhadap organisasi VETO ini? Nggak tahu, ada banyak sekolah, ada banyak mereka di mana-mana. Jadi kita nggak bisa tahu. Di masa lalu ada edukasinya yang benar, yang bagus. Juga itu mereka bagus di agama juga. Mereka mengajar agama juga. Jadi Agama Islam ya? itu yang- mudah percaya mereka. Iya. Jadi orang Turki waktu itu nganggep ini tuh ya nggak apa-apa gitu ya, normal gitu, baik malah. Iya normal. Karena ngajarin Orang agama Turki gitu. memikirkan dia orang baik karena ya ngajarin Ngajarin agama. agama. Juga ada sekolah, sekolahnya juga ada agama. Dulu kita nggak tahu ini sesuatu yang buruk, mereka akan melakukan seperti ini. Nggak ada kecurigaan sama sekali Iya. ya. Tapi kita memikirkan ini edukasinya yang bagus, juga ada agamanya, jadi orangnya pilih itu. Dan banyak ya tokoh-tokoh bagus yang dilahirkan dari Banyak. VETO. Iya. Dan BTW sekarang kalau misalnya di Turki ini kita nyebutin organisasi VETO ini lumayan bahaya juga ya. Iya benar. Nggak boleh disebutin ya. Gak boleh. Sensitif banget ya. Iya. Militernya cek semuanya sangat detail. Karena kita takut, kita khawatir itu akan terjadi lagi. Jadi nyebutin kepanjangan VETO itu Iya, kita bahaya selalu ya? beringat semuanya. jangan Ingat sebutin. ini. Saking traumanya mungkin ya. Iya benar. Iya. Trauma negara Turki. Trauma negara 15 Turki. Juli. Gimana perasaan kamu ngelihat kuburan-kuburan dalam? Aku bangga, tapi sedih juga karena mereka bukan dari militer, bukan dari sesuatu dari militer, tapi mereka orang biasa. Tapi meninggal untuk negara ini, jadi itu sedih. Tapi kita bangga sama mereka. Kalau kita hidup di sini sangat aman, ini karena mereka. Di sini orang-orang yang syahid dapat apa aja sih? Dapat transportasi yang gratis, juga dapat uang setiap bulan, ada gaji maaşı. Keluarganya dapat tuh. Iya, keluarganya dapat. Oh, jadi semuanya. diperlakuinnya Juga beda ya? Keluarga dan anak-anaknya akan dapat sekolah yang gratis juga. Sampai kuliah gitu. Iya benar.
Kita cuma bisa berharap semoga kejadian-kejadian kayak begini tuh nggak terjadi lagi ya di Turki ya. Apalagi banyak yang syahid gitu ya, banyak yang meninggal pada malam Iya, itu. banyak 251 orang 251 orang yang meninggal. Iya, banyak kan. Wow. Itu dalam satu malam, guys. Juga orang-orang itu bukan dari militer. Ini orang biasa. Nah, BTW buat orang-orang yang gugur pada hari itu, guys, ini tuh kayak dibuat semacam memorinya kayak gitu. Jadi ada kayak sepatu-sepatunya gitu ya. Iya, banyak sekali Diajarin. yang kita nggak tahu milik siapa. Iya ya, diabadikan di situ. Terus juga bahkan handphone orang yang nelpon Presiden Erdogan Iya, ada di museum. ada di museum itu, yang waktu itu tuh Erdogan lagi di luar dan Erdogan ini nelpon ke satu orang ini. Jadi dia tuh kayak presenter TV gitu, dan dari situ Presiden Erdogan tuh berkomunikasi ke rakyat Turki itu supaya keluar dari rumah dan menegakkan bendera Turki kayak gitu, berjuang buat demokrasi negara Turki ini kayak gitu. Dan di sini tuh setiap tahun ya selalu diperingatkan Iya, setiap tahun 15 Juli. Juga ini udah 6 tahun, tapi kita masih merasa seperti kemarin, ini seperti baru. Iya. Aku gak bisa percaya itu udah 6 tahun. Menurut kamu kenapa kudeta Turki ini bisa terjadi? Pertanyaan susah. Aku juga gak bisa paham. Karena kalau terlihat dari luar, gak ada masalah, semuanya biasa. Kenapa mau melakukan seperti ini? Aku juga gak bisa paham. Mungkin untuk jadi lebih kuat tentang negara ini, di negara ini. Tuh. Waktu itu rencananya Presiden Erdogan juga mau dibunuh ya kalau nggak salah. Iya, benar. Tapi untungnya nggak lagi di Turki waktu itu ya. Iya, ada banyak orang yang gak mau dia jadi lebih kuat. Juga kalau misalnya sekarang kita lihat di jalan-jalanan nih, tanggal 15 Juli hari ini tuh kayak Presiden Erdogan tuh fotonya ada di pampang di pinggir jalan, terus juga bendera Turki di mana-mana ya. Iya, karena pikiran Turki, karena dia kita bisa survive di sini. BTW waktu tahun 2016 itu aku masih di Indonesia, guys. Aku belum kesini, dan waktu aku datang ke sini itu bendera Turki di mana-mana gitu ya. Bahkan sampai sekarang bendera Turki itu selalu dipasang di jalan-jalan kayak gitu. Bahkan di luar hari kemerdekaan mereka, di luar hari peringatan 15 Juli ini, mereka masih mengibarkan bendera mereka di mana-mana gitu. Iya, benar. Ini mungkin karena kejadian kudeta ini ya? Atau bahkan sebelum kudeta ini udah dikibarkan benderanya? Udah. Oh, Udah. selalu gitu ya? Iya, selalu seperti dikibarin? ini, tapi setelah ini kita Jadi lebih gitu? iya, jadi lebih. Jadi lebih ngibarin. Wah, ini sih yang aku salut ya dari Turki. Orang Turki itu nasionalismenya lebih tinggi ya, aku Sangat. lihat. Tinggi banget gitu. Iya, tinggi banget. Ya. Bahkan kayak produk-produk itu mereka lebih milih produk Turki gitu. Di mana-mana ada flag Turki. Iya. Bisa lihat sini. Oke guys, makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian bisa ambil pelajaran dari sini. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, see you in the next video. And as always, Görüşürüz. görüşürüz.